You're gonna need allies. I'm my own man. I fly solo. And you're gonna die solo too. This ain't no democracy. The ground! Film dibuka di sebuah markas kelompok kartel yang baru saja selesai melakukan sebuah transaksi besar. Kemudian, seorang pria bertopeng menerobos markas tersebut dan berhasil melumpuhkan kelompok kartel satu persatu. Setelah itu, si pria bertopeng mencuri uang hasil transaksi milik kelompok kartel tersebut. Namun saat hendak meninggalkan markas, kelompok polisi pun muncul dan berhasil meringkus si pria bertopeng. Kemudian, ia digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sesampainya di kantor polisi, kita akhirnya diberitahu bahwa si pria bertopeng ini ternyata bukanlah orang sembarangan. Pria yang bernama John ini sebenarnya adalah mantan marinir yang berpangkat sersan. Bahkan sudah tidak terhitung lagi medali yang diterima oleh John atas jasanya kepada negara. Sebelum dijebloskan ke dalam penjara, John dikunjungi oleh Anton yang merupakan ketua FBI. Anton lantas bertanya kepada John, kenapa seorang prajurit terhormat seperti John sampai harus merampok kelompok kartel. Sehingga pada akhirnya, John divonis penjara 5 tahun. John lantas menjelaskan alasannya, kenapa ia nekat menjadi perampok, tak lain karena kesulitan ekonomi. Sejak pensiun dari dunia militer, John kesulitan mencari pekerjaan dengan gaji yang layak. Sementara pemerintah, seperti tidak begitu memperhatikan nasib mantan prajurit seperti John yang sudah banyak berjasa kepada negara. Menanggapi hal itu, Anton pun lantas menjelaskan tujuan ia menemui John, yaitu untuk sebuah kesepakatan yang akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang mana FBI menugaskan John menjadi mata-mata FBI selama John mendekam di penjara, yaitu menyelidiki ketua sipir penjara yang disinyalir melakukan berbagai tindakan yang melanggar hukum selama ia bertugas di penjara tersebut. Mulai dari pelanggaran HAM berat, bisnis barang haram di balik penjara, hingga ajang pertarungan liar sampai mati. FBI kesulitan mengumpulkan bukti untuk meringkus si ketua sipir. Karena si ketua sipir tersebut dilindungi oleh kelompok mafia hingga petinggi dari pemerintahan. Apabila misi John nanti berhasil, maka FBI akan menjamin kebebasan mutlak bagi John. Bukan cuma itu, semua jejak kriminal John selama ini akan dihapus secara permanen. Bahkan FBI juga berjanji akan membiayai pengobatan putri John yang tengah mengidap penyakit kanker. Ternyata itulah alasan John nekat melakukan sebuah perampokan demi mencari biaya pengobatan putrinya yang sangat mahal. Do it for your daughter. She's dead. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya John pun setuju menerima misi dari FBI, yaitu menjadi informan di dalam penjara. Namun sebelum itu, John meminta izin untuk menelpon putrinya sebelum dimasukkan ke dalam penjara. We gonna be able. Setelah semua kesepakatan dibuat, John dan puluhan napi lainnya digiring menuju ke penjara. Sesampainya di penjara tersebut, John disambut oleh wakil ketua sipir yang diketahui bernama Randall. Randall lantas memberitahu setiap aturan yang harus ditaati oleh para napi baru termasuk John. Yaitu semua napi wajib menghormati para sipir yang bertugas di penjara tersebut. Dan aturan seterusnya, para napi dilarang keras memberitahu situasi apapun di dalam penjara kepada siapapun yang berada di luar penjara. Apabila sekali saja mereka berani melanggar aturan tersebut, maka mereka semua akan diberi hukuman yang paling menyakitkan. Setelah itu, para napi baru termasuk John disuntikan sebuah chip GPS di bagian belakang leher masing-masing untuk memantau gerak-gerik mereka selama mendekam di penjara tersebut. Setelah hal itu selesai dilakukan, para napi kemudian dimasukkan ke dalam sel masing-masing.
Dari sini akhirnya John sadar bahwa penjara tersebut adalah penjara paling menakutkan, yang mana sebagian besar tahanan merupakan para bandit kelas kakap yang sangat brutal dan tak kenal kata ampun. Ternyata John sudah dibekali sebuah ponsel yang tersimpan di dalam sebuah buku. Karena dengan ponsel tersebut, John bisa melaporkan situasi penjara kepada FBI secara diam-diam. Lalu di keesokan paginya, John dihajar oleh seorang sipir, hanya karena terlambat sedikit saja keluar dari selnya tersebut. Move it! Ketika sedang hendak sarapan, seorang napi bernama Thomas mencoba mencari gara-gara dengan John yang seorang napi baru. John tampak kesal dengan Thomas, namun ia enggan meladeninya. Di halaman belakang penjara, John dihampiri oleh ketua geng napi yang diketahui bernama Jack. Jack mencoba merekrut John bergabung ke dalam gengnya. Akan tetapi, John menolak dengan alasan kalau ia tidak biasa tunduk pada aturan sebuah geng. You're gonna need allies. Come on, man. I fly solo. And you're gonna die solo too. Adegan berpindah ketika John sedang membersihkan toilet penjara. Namun tak lama kemudian, Jack diserang oleh para anggota dari geng musuh. Akan tetapi, Jack mampu meratakan mereka semua, satu persatu. This ain't no democracy. Adegan berpindah di malam harinya, ketika sedang bersantai di dalam sel, John malah diserang oleh Thomas dan kelompoknya. Di tengah penyerangan tersebut, seorang napi muncul menolong John. Tak lama kemudian, para sipir pun datang, dan langsung melerai keadaan. Para napi yang berbuat ulah termasuk John, kemudian diberi hukuman, yaitu dikurung di ruang isolasi. Lalu di keesokan harinya, John dan juga Thomas dibawa menghadap kepala sipir, yang diketahui bernama Lucas. Lucas marah kepada Thomas, yang bertindak seperti seorang pengecut, yang malah beraninya menyerang John dengan membawa serta kelompoknya. Selesai itu, John pula yang dibawa menghadap Lucas. Lucas ternyata sudah mengetahui latar belakang John yang seorang marinir, dan ia salut dengan skill bertarung John. Atas dasar itulah, Lucas tertarik membuat sebuah penawaran yang akan menguntungkan bagi John dan juga Lucas sendiri. Lucas tertarik untuk merekrut John menjadi salah satu petarungnya. Lucas lantas menceritakan terkait sebuah ajang pertarungan yang ia kelola di sebuah ruangan penjara bawah tanah. Apabila John bersedia, tentu Lucas akan memberikan imbalan, yaitu membantu John untuk segera keluar dari penjara dan bisa bertemu lagi dengan putrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Get back to her as soon as privately owned ran this shit, created the dungeon. John pun langsung menyetujui tawaran dari John agar misinya dari FBI bisa segera John tuntaskan, yaitu misi mengumpulkan semua bukti terkait kejahatan Lucas di penjara tersebut untuk dilaporkan kepada FBI. It's a good way for you to feel about you, Terry. 70 Wolfpack. Kemudian, Lucas memberi sebuah seragam kepada John. Setelah itu, John dimasukkan ke dalam sel baru bersama seorang napi senior bernama Tommy, yaitu napi yang menolong John menghajar Thomas dan kelompoknya. Tommy lantas mengenalkan dirinya kepada John, termasuk latar belakang keluarganya. Ternyata ayah Tommy adalah seorang guru bela diri. Pantas saja kalau Tommy sangat jago dalam bertarung. Kemudian Tommy menceritakan terkait betapa brutalnya ajang pertarungan di ruang penjara bawah tanah tersebut. Tapi Tommy berjanji akan membantu John dalam melewati itu semua. This was designed. The first one is to survive the dungeon. Mind if I... Kemudian, John mengarah ke toilet, melapor terkait pertarungan ilegal tersebut kepada ketua FBI yaitu Anton. Lalu di keesokan paginya, Tommy membawa John ke ruang olahraga untuk melatih skill bela diri John. Tak lain sebagai persiapan pada pertarungan John nanti melawan napi petarung tangguh lainnya. Whether you live or die. Setelah itu, Tommy memberitahu John, napi senior mana saja yang akan menjadi lawan berat John nanti. Pertarungan akan terjadi setiap Jumat malam, di mana napi yang terpilihlah
yang akan mengikuti pertarungan tersebut. I taught him. Share something with you that Friday. Singkat cerita, Jumat malam pun tiba, dan John pun akhirnya terpilih menjadi salah satu napi petarung yang akan berlaga malam ini. Dengan didampingi oleh Tommy dan memakai seragam khusus petarung, John pun dibawa ke ruang tarung yang berada di penjara bawah tanah. Singkat cerita, John tiba di ruangan tersebut bersama dengan ketibaan Lucas, yaitu si ketua sipir korup. Ternyata pertarungan ini disiarkan secara langsung, yang dapat disaksikan oleh semua napi lewat sebuah televisi. Petarung yang akan beraksi pada ronde pertama adalah perwakilan dari dua geng napi yang saling bermusuhan di penjara tersebut. Jack yang merupakan petarung juara bertahan, kembali keluar sebagai pemenangnya. Kemudian, pertarungan ronde kedua pun dimulai, di mana John yang akan beraksi melawan petarung yang disebut Vampiro, yaitu perwakilan dari geng napi Meksiko. John yang baru pertama kali berlaga, gerakannya tampak sangat kaku, sehingga dapat ditumbangkan dengan mudah. Namun pada ronde kedua, John mendapat suntikan semangat dari teman satu selnya yaitu Tommy, sekaligus pelatih John di penjara tersebut. Sehingga pada akhirnya, John mampu mengalahkan Vampiro, dan pertarungan malam ini pun selesai. Kemenangan pertama John ini disambut sorakan gembira dari para sipir, termasuk juga Lucas si ketua sipir. Jack yang sudah memenangkan 50 pertarungan, ia pun kembali menghadap Lucas untuk menagih janji si ketua sipir tersebut yang akan membebaskannya dari penjara sesuai kesepakatan dari awal. Yang mana Lucas berjanji akan membebaskan Jack dari penjara setelah Jack memenangkan 50 pertarungan. Namun Lucas malah mengingkari janjinya dan justru malah menyuruh Jack memenangkan satu pertarungan lagi. Barulah setelah itu, Lucas akan membebaskan Jack dari penjara. Menanggapi itu, Jack pun mengatakan, ia akan mengikuti satu pertarungan lagi. Apabila John kembali menang, tapi Lucas kembali ingkar janji, maka Jack mengancam, akan menghasut semua geng napi, untuk membuat kerusuhan besar di penjara. That's promised me. On me again, you get your freedom. Di keesokan harinya, John dikunjungi oleh seorang pengacara yang diketahui bernama Sandy. Sandy biasa membantu para mantan militer yang terjerat kasus kriminal. Menurut analisa yang dilakukan oleh Sandy, John sebenarnya tidak perlu divonis penjara sampai 5 tahun. Mengingat jasa John terhadap negara yang begitu besar. Perampokan yang dilakukan oleh John juga karena sebuah keterpaksaan untuk mencari biaya pengobatan putrinya. Bahkan secara tidak langsung, John sudah membantu polisi dalam melumpuhkan kelompok kartel. Sandy berniat akan membantu John untuk segera keluar dari penjara tersebut. Namun John terpaksa harus menolak bantuan hukum dari pengacara Sandy. Karena sekarang, John sedang dalam misi rahasia yang sudah ia sepakati bersama ketua FBI yaitu Anton. I just need you to trust me. They say. Ketika sedang menikmati makan siangnya, John malah diintimidasi oleh Jack. Jack meminta John untuk tidak besar kepala, karena baru John memenangkan satu kali pertarungan saja. Jack juga menasehati John agar tidak sekali-kali mencari masalah dengan dirinya. Jumat malam pun tiba, dan John kembali ditarungkan. Yang mana lawan John kali ini adalah napi petarung dari Asia. Dengan begitu sombongnya, lawan John ini memamerkan kemampuan bela diri kungfunya. Namun baru saja duel dimulai, inilah yang terjadi. John mampu menumbangkan si petarung Asia, hanya dalam durasi 3 detik saja. Kemenangan John kali ini, membuat Jack tidak begitu senang. Jack khawatir akan kalah, apabila berhadapan dengan John, sehingga secara otomatis, ia batal bebas dari penjara tersebut. Di dalam sel, Tommy kembali curhat kepada John. Terkait kenapa ia bisa dipenjara, yaitu karena menghabisi pelaku yang telah memperkaos adik perempuannya.
Meski divonis penjara 25 tahun, Tommy sama sekali tidak menyesal. Beat that predator with my soul. I still have a soul. Adegan berpindah di keesokan paginya, saat sedang membersihkan lantai, John malah diserang oleh 2 orang anak buah Jack. Sipir wanita mencoba melerai keadaan, namun ia malah tertusuk, tapi tak sampai membuatnya tewas. Setelah kejadian itu, John lantas menemui Lucas. John yang sangat murka kepada Jack, ia lantas meminta Lucas mengatur pertarungan antara dirinya dan Jack. Menanggapi itu, Lucas lantas mengatakan kepada John bahwa Jack yang seorang juara bertahan, bukanlah lawan yang seimbang untuk John. Kemungkinan John untuk menang melawan Jack, sepertinya akan sangat mustahil. John yang seorang prajurit, yang pantang menyerah, tentu tidak mempedulikan semua itu. Ia bersikeras mendesak Lucas mengatur pertarungan antara dirinya dan Jack. Guard. Namun di balik itu, ternyata Jack tidak pernah menyuruh kedua anak buahnya tersebut untuk mengeroyok Jack. Ia justru sangat murka pada kedua anak buahnya yang bertindak tanpa izin darinya. Kemudian, Jack dan kedua anak buahnya dibawa menghadap Lucas yang berada di ruang penjara bawah tanah. Lucas kesal karena anak buah Jack berani ingin menghabisi petarung terbaiknya yaitu John. Kemudian tanpa ragu, Lucas menghabisi kedua anak buah Jack tersebut. Lucas kembali menegaskan kepada Jack agar Jack dan anggota gengnya tidak melanggar aturan yang sudah ia buat. Karena apabila hal itu terjadi lagi, maka Jack juga akan bernasib sama seperti kedua anak buahnya tersebut. Kemudian, Lucas menyuruh Jack berduel dengan John pada pertarungan Jumat malam ini. Lalu di keesokan harinya, John kembali dilatih oleh Tommy untuk persiapan melawan Jack pada pertarungan nanti. Di sela latihan yang keras tersebut, John masih sempat melapor kepada ketua FBI yaitu Anton terkait situasi terkini di penjara tersebut. Pertarungan John versus Jack pada akhirnya dimulai. Dan tanpa disangka, John mampu menumbangkan Jack pada ronde pertama. Begitu juga pada ronde kedua, Jack kembali dibuat tak berkutik oleh pukulan kilat dari John. Hingga pada akhirnya, John berhasil mengalahkan Jack yang seorang petarung juara bertahan. Berkat keberhasilan John dalam mengalahkan Jack si juara bertahan, sekarang semua napi di penjara tersebut tunduk dan menghormati John. Kemudian, John diminta menghadap Lucas. Lucas berterima kasih kepada John karena menunjukkan aksi yang begitu memukau saat bertarung melawan Jack. Sehingga video duel antara John dan Jack laku terjual jutaan kopi. Ternyata aksi pertarungan para napi didistribusikan oleh Lucas di luar penjara untuk tujuan komersil. Lucas lantas mengangkat John menjadi pemimpin semua napi di dalam penjara tersebut. Bukan hanya itu, Lucas juga mengangkat John sebagai orang kepercayaannya untuk menggantikan posisi Jack, yaitu mengelola bisnis barang haram yang diproduksi oleh Lucas secara terselubung di penjara tersebut. Kemudian secara diam-diam, John mengambil sampel barang haram tersebut, yaitu sebagai barang bukti. Lucas juga menunjukkan kedua jasad anak buah Jack yang ia habisi untuk melindungi John. Lucas mengatakan kalau ia sangat peduli dengan keselamatan John di penjara tersebut, mengingat John adalah petarung terbaiknya. Tentu hal ini akan semakin memperkuat bukti yang sejauh ini dikumpulkan oleh John terkait kejahatan Lucas si ketua sipir. Akan tetapi, John malah menolak mentah-mentah tawaran dari Lucas tersebut. John mengatakan ia tetap pada kesepakatan awal yang sebelumnya dijanjikan oleh Lucas, yang dimana Lucas akan membebaskan John dari penjara tersebut apabila John bersedia bertarung. Menanggapi penolakan dari John, Lucas tampak kesal. Kemudian, ia membawa John ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata seseorang tersebut adalah Anton si ketua FBI.
Dari sini barulah terungkap, kalau Anton adalah ketua FBI korup, yang bersekongkol dengan Lucas, yaitu si ketua sipir korup, dalam menjalankan berbagai bisnis ilegal, di dalam penjara tersebut. Dari bisnis barang haram, hingga tarung liar bawah tanah. Misi yang diberikan Anton kepada John, ternyata hanyalah jebakan saja. Agar John yang seorang mantan marinir, bersedia menjadi petarung, di dalam penjara tersebut. Dengan kata lain, Anton sengaja memanfaatkan skill beda diri, yang dimiliki oleh John. Termasuk pengalaman John, yang sempat menjadi bandar barang haram, dan juga perampok handal. Mengetahui kalau selama ini, dirinya hanya dimanfaatkan, John pun langsung memutus kerjasama, antara dirinya bersama Anton dan Lucas. Menanggapi hal itu, Lucas langsung mengeluarkan Tommy, yang ternyata sudah mereka sandra. Mereka mengancam, akan menghabisi Tommy dan juga John. Apabila John berani menolak perintah Anton dan Lucas, termasuk menolak untuk bertarung. Sehingga dengan terpaksa, John menuruti perintah kedua aparat korup tersebut. Namun secara diam-diam, John dan juga Tommy mengatur sebuah rencana untuk membongkar semua kejahatan Lucas dan Anton. Dimulai dengan menghasut para napi untuk membuat sebuah pemberontakan yang secara besar-besaran. Menghasut para napi tidaklah sulit bagi John. Mengingat, ia begitu dihormati oleh semua napi di penjara tersebut. Jack yang sakit hati kepada Lucas, juga bersedia membantu John. Terkait masalah hukum, John meminta bantuan Sandy, si pengacara yang bantuannya sempat ditolak oleh John. Kemudian, John menyerahkan semua bukti kejahatan Lucas dan Anton yang selama ini John kumpulkan. Di keesokan harinya, seorang napi dari penjara lain, sengaja Lucas datangkan, untuk bertarung melawan John. Napi petarung tersebut, dijuluki sebagai Top Dog. Lalu malam pun tiba, dan pertarungan pun, akhirnya dimulai. Top Dog yang sangar dan bertubuh tegap, mampu menumbangkan John, dengan sangat mudah. Namun pada ronde kedua, John mampu membalikkan keadaan, hingga pada akhirnya, John berhasil mengalahkan Top Dog. Setelah pertarungan usai, Tommy dan John langsung menugaskan semua napi untuk memulai kerusuhan di penjara tersebut. Lucas yang panik, langsung menurunkan pasukan bersenjatanya untuk menghentikan kerusuhan tersebut. Namun upaya Lucas gagal total, pasukan bersenjatanya lah yang justru tewas akibat kebrutalan semua napi. Menyadari akan hal itu, Lucas pun bergegas kabur untuk menyelamatkan diri. Kemudian, John pun mengejarnya dan berhasil memojokkan posisi Lucas. Namun sialnya, Lucas berhasil menembak John. Namun beruntung, John memakai rompi anti peluru. Lalu Tommy pun muncul, dan langsung membanting Lucas. Dan di waktu yang bersamaan, pasukan FBI muncul, dan berhasil meringkus Lucas, berkat laporan dari pengacara Sandy. Pasukan FBI juga berhasil melerai kerusuhan yang semakin memanas. Kemudian, Sandy mengatakan kepada John, kalau Anton si ketua FBI, juga sudah berhasil diringkus. Pemerintah memberi penghargaan kepada John, atas jasanya dalam menguak kejahatan Lucas dan juga Anton, di dalam penjara tersebut. Dan sebagai imbalan atas jasa John, ia pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Sementara catatan kriminal John di masa lalu, juga akan dihapuskan secara permanen. Bukan hanya itu, John juga direkrut oleh FBI, sebagai informan mereka, tentunya dengan gaji yang layak. Termasuk membiayai pengobatan putri John, sampai putrinya itu sembuh total. Sebelum meninggalkan penjara, John tak lupa berterima kasih kepada Tommy, yang telah banyak membantu dan melatih John, selama John mendekam di penjara tersebut. John berjanji kepada Tommy, kalau ia akan rutin menjenguknya, di dalam penjara tersebut. Saat menuju keluar dari penjara, John disambut dengan sorakan gembira dari semua napi yang begitu menghormati John. Hingga pada akhirnya, John kembali bertemu dengan putri sematawayangnya. Lalu film pun selesai.
You're gonna need allies. Come on, man. I fly solo. And you're gonna die solo too. This ain't no democracy.